Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Matcha. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana peserta didik Matcha? Apakah sudah siap untuk belajar? Apakah sudah mandi pagi? Sarapan? Dan bagaimana dengan perlengkapan belajarnya? Apakah sudah disiapkan? Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran keempat. Nah, adapun buku paket yang menjadi acuan pembelajaran kita pada hari ini adalah buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tema 3, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah peserta didik Matcha, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mencermati bacaan, peserta didik Matcha mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Tujuan yang kedua, setelah mencermati bacaan, siswa peserta didik Matcha mampu menjelaskan makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan. Nah, baiklah peserta didik Matcha, selanjutnya Bapak Guru akan menampilkan percakapan seperti di samping. Nah, percakapan tersebut adalah percakapan antara Udin dan teman-temannya. Nah, Bapak Guru akan memandu peserta didik semuanya untuk membaca percakapannya. Disimak baik-baik ya peserta didik Matcha. Udin, aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki keanekaragaman keterampilan yang luar biasa. Beni, hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Lani, seru sekali ya. Bayangkan kalau di dalam sebuah kelas, kita semua hanya terampil bermain drum. Tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Siti, itulah salah satu kekuatan keanekaragaman yang kita miliki ya. Nah, bahwa dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Nah, peserta didik Matcha dapat mengulang-ulang membaca percakapannya sampai peserta didik Matcha betul-betul paham. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan membaca wacana. Nah, begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Nah, pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Nah, baiklah peserta didik Matcha, selanjutnya Bapak Guru akan memandu peserta didik Matcha untuk membaca sebuah artikel tentang organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Bapak Guru tampilkan wacananya seperti pada wacana di samping. Nah, judulnya adalah Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Disimak baik-baik peserta didik Matcha. Sambil membaca wacananya, Bapak Guru akan memandu peserta didik Matcha semua untuk membaca. Ya. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka.
Sanggar tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigaron dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigaron ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi di Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, bagaimana peserta didik Maca? Apakah sudah paham dengan isi wacananya? Jika belum, peserta didik Maca dapat mengulang-ulang terus membaca wacananya sehingga peserta didik Maca betul-betul paham tentang isi dari wacana tersebut. Nah, setelah peserta didik Maca betul-betul paham, nah selanjutnya peserta didik Maca akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama. Nah, tugasnya adalah peserta didik Maca akan menuliskan manfaat dari keragaman sosial budaya. Nah, jadi tugas ini adalah peserta didik Maca akan menuliskan 3 manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya keragaman sosial budaya yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, Bapak Guru tampilkan satu yang menjadi dasar atau pedoman bagi peserta didik Maca untuk melanjutkan menuliskan pada nomor 2, 3, dan 4. Contohnya yang pertama, manfaat keragaman sosial budaya adalah menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Jadi dengan adanya keragaman sosial budaya dapat menarik minat para wisatawan asing, yaitu wisatawan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri untuk berkunjung. Nah, selanjutnya peserta didik Maca silahkan untuk memikirkan kira-kira apa lagi yang bisa kita rasakan manfaatnya dengan adanya keragaman sosial budaya. Nah, Bapak Guru beri waktu untuk menyelesaikan tugasnya di rumah. Dan selanjutnya silahkan dikumpulkan ketika Bapak Guru berkunjung ke rumah peserta didik Maca. Nah, baiklah peserta didik Maca, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga peserta didik Maca dapat memahami interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Nah, kemudian semoga peserta didik Maca dapat memahami makna keragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan. Nah, terima kasih kepada orang tua peserta didik Maca yang telah mendampingi putra-putrinya di rumah untuk belajar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.